Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu,
rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan memberikan wejangan kepada para murid-Nya. Ia salah satunya mengatakan, orang yang baik ini mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Sebaliknya orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari hatinya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau menegaskan setiap orang itu dikenal dari buah yang dihasilkannya. Maka diri kita, karakter kita akan nampak dari perilaku atau kata-kata kita. Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut kepada murid-murid-Nya dan juga kepada kita, supaya mereka, para murid dan kita, itu bisa berkaca, bercermin, bisa mengoreksi diri, supaya apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena ini konteksnya mungkin dengan orang-orang Farisi. Maka menjadi murid Tuhan Yesus, kita diajak untuk mengarahkan kepribadian atau mengarahkan karakter kita, sehingga semakin hari pribadi kita semakin menyerupai dengan Tuhan Yesus sendiri. Ada kelembutan hati, ada belas kasih, ada pengampunan, ada kesabaran. Inilah yang diharapkan. Berproses semakin hari semakin menyerupai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan hal tersebut sudah dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Maka saudara sekalian, mari kita selalu berusaha mengerti, memahami, melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup kita, seperti apa yang diajarkan juga oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam bacaan yang pertama tadi. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati niat baik kita.